Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Malam hari ini kita masih melanjutkan fikih salat jenazah. Kita akan membahas doa salat jenazah yang kita ucapkan setelah takbir yang ketiga. Sebagaimana sudah kita sampaikan, setelah takbir pertama kita membaca surat Al-Fatihah. Dulu tafsir Fatihah sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, setelah takbir yang kedua kita membaca sholawat yang paling afdal, sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana yang kita baca ketika tasyahud akhir, Allahumma sholli ala Muhammad sampai innaka hamidum majid. Sholawat komplit ini setelah takbir yang kedua. Tafsirnya juga dulu pernah kita bahas. Maka sekarang kita langsung setelah takbir ketiga kita membaca doa untuk jenazah. Doanya ada banyak ragamnya, semuanya dari Rasulullah SAW. Hanya ini saya pilih doa yang mungkin paling masyhur yang kita kenal, yaitu dari sahabat Auf bin Malik Al-Asy'ari. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam kitab beliau Sahih Muslim, nomor hadis 963, sehingga hadis ini derajatnya sahih. Salah satu yang meriwayatkan adalah Imam Muslim, di mana sahabat Auf mengatakan, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mensolati jenazah. Fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqulu, dan saya menghafal dari doa yang beliau ucapkan. Jadi doa Rasul walaupun sirriyah tetapi bisa didengar oleh sahabat Auf bin Malik ini. Rasul berdoa, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama naqqaitas saubal abyada minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri au min adzabin nar. Ini doanya. Saking bagusnya doa ini, maka sahabat Auf mengatakan, "Hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit." Sampai saya berangan-angan sayalah yang jadi jenazah itu. Karena yang mendoakan langsung Rasulullah, dan doanya sangat lengkap, dari doa minta ampun, doa dimasukkan ke dalam surga, dihindarkan dari azab kubur dan azab neraka, semuanya komplit. Ini riwayat dari sahabat Auf bin Malik. Kemudian kita baca syarah hadisnya. Ini saya ambil syarahnya dari Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah, di mana di sini dikatakan, wa fi hadzal hadisi yukhbiru Auf bin Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu annahu khadara sholata janazatin ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini sahabat Auf bin Malik mengkabarkan beliau pernah sholat jenazah bersama Rasulullah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam alladzi hafizahu Auf radhiyallahu anhu. Dan Auf bin Malik menghafalkan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kekuatan hafalan beliau. Apa doanya? Pertama tadi adalah Allahumma ghfir lahu. Nah, di syarah ini ditafsirkan secara singkat. Kita bahas secara singkat. Pertama adalah Allahumma ghfir lahu. Terjemahnya, ya Allah ampunilah dia.
Jadi doa setelah takbir ketiga itu hanya boleh untuk mendoakan jenazah, tidak boleh mendoakan yang lain, khusus untuk jenazah. Nanti baru setelah takbir keempat boleh mendoakan yang lain, kita bahas di lain kesempatan. Makna Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah dia adalah wadzalika bimahwis sayyiati wadzunub, yaitu kita mohon agar Allah menghapus kesalahan dan dosa-dosa jenazah tadi. Ini yang pertama, Allahumma firlahu. Yang kedua, warhamhu, dan kasihanilah dia, kasihanilah jenazah ini. Apa tafsirnya? Yaitu maksudnya biqabuli at-taati, dengan kita mohon untuk diterima seluruh ketaatannya. Berarti warhamhu, ya Allah kasihanilah dia, yaitu kami mohon engkau terima seluruh amal-amal ketaatannya dulu. Karena tidak ada jaminan kita hari ini selama hidup mungkin sudah banyak berbuat ketaatan, tetapi belum ada jaminan satupun diterima oleh Allah. Maka nanti jenazah kita doakan warhamhu, ya Allah kasihanilah dia dengan cara terimalah seluruh amal ketaatannya. Kemudian wa'afihi, dan selamatkanlah dia. Maksudnya apa selamatkanlah dia? Idfa anhul makruhati wasallimhu minal azabi, yaitu ya Allah selamatkanlah dia dari seluruh hal yang dia benci dan selamatkanlah dia dari azabmu. Apa yang dibenci jenazah? Banyak sekali. Mungkin nanti di padang mahsyar dia tidak suka kalau diperpanjang hisabnya oleh Allah, tidak suka kalau harus menjalani masa-masa berat di padang mahsyar, maka wa'afihi, selamatkanlah dari hal yang dia benci nanti di akhirat. Dan juga selamatkanlah dia dari azab kamu. Ini maksud dari wa'afihi. Kemudian wa'fu anhu, dan ampunilah dia ya Allah. Maksudnya ampunilah dia amma waqa'a minhu min dunubin wa taksirin fit ta'ati, yaitu ampunilah dia ya Allah dari dosa yang dia kerjakan dan juga dari ketaatan dia yang banyak kekurangannya. Jadi wa'fu anhu, ampunilah dia dari dosa yang dia kerjakan, dan ampuni juga ketaatan yang selama di dunia mungkin banyak kekurangannya. Wa'fu anhu. Kemudian wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah kedatangannya. Apa maksudnya muliakanlah kedatangannya? Yaitu wal muraduhuna ma yu'tihillahu wa yukrimu bihi abdahu inda liqa'ih. Maksudnya adalah ya Allah muliakanlah jenazah ini ketika sudah berjumpa denganmu, yaitu dengan cara engkau berikan dia pemberian yang baik, dan engkau muliakan dia ketika nanti saatnya bertemu dengan engkau. Ini maksud dari wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah kedatangannya. Kemudian wa wasi' madkhalahu, dan luaskanlah tempat masuknya. Maksudnya apa? Wa wasi' maudhi'a dukhulal ladzi yadkhulu fihi wa huwa qabruhu. Maksudnya adalah wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, yaitu luaskanlah tempatnya nanti ya Allah ketika dia masuk ke dalam alam kubur atau alam barzah. Fala yudhayyaku alaihi, dan jangan sampai disempitkan kuburannya. Wa huwa min na'imil mu'min fil qabri, dan ini termasuk kenikmatan bagi seorang mukmin. Jadi wa wasi' madkhalahu, kita mohon luaskanlah nanti tempatnya di alam kubur atau di alam barzah. Wa dzalika annal qabra imma ayyuwassa'a li sahibihi wa imma ayyudhayyaqa ala sahibihi. Karena namanya alam barzah itu kadang-kala diluaskan bagi sebagian orang, kadang disempitkan bagi sebagian yang lain. Kemudian kita lanjutkan
Doa berikutnya waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad, dan bersihkanlah ya Allah jenazah ini dengan air dan salju dan barad. Apa maksudnya? Dan bersihkanlah dosa jenazah ini pertama bil ma'i dengan air, yaitu air dingin. Yang kedua wassalji dengan salju. Kemudian yang ketiga wal barodi dengan barad. Apa bedanya salju dengan barad itu? Kalau salju ini sebenarnya sama-sama air es dari langit, tetapi kalau salju ini bentuknya lembut sehingga dia masih bisa melayang-layang di udara. Tapi kalau al-baradu itu sudah berupa gumpalan es sehingga tidak bisa melayang-layang karena lebih berat. Kenapa kok di sini bersihkanlah dosa jenazah ini dengan air, salju dan barad, yaitu gumpalan es? Karena dosa itu ikopnya atau azabnya berupa api neraka yang sifatnya panas, maka pembersihannya dengan sesuatu yang dingin. Ini sebagai bentuk mubalaghah, yaitu ungkapan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya wanakihi minal khotoya kama yunaqqas saubu abyadu minad danas. Dan ya Allah, sucikanlah dia, yaitu jenazah tadi, wanakihi minal khotoya kama naqaitas saubal abyada minad danas, dan bersihkanlah, sucikanlah dari kesalahan-kesalahan sebagaimana disucikannya baju putih dari kotoran-kotoran. Ini juga ungkapan untuk dibersihkan dosa-dosanya seperti baju putih yang penuh kotoran kemudian dibersihkan sehingga bajunya menjadi putih lagi. Ini berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi wa abdilhu daron khairon min darihi, dan gantikanlah rumah yang lebih baik daripada rumahnya. Apa sarahnya? Yaitu awidhu wa a'tihi minal kusuri aw min sa'atil kuburi ma huwa khairun min darihi fid dunya alfaniyah. Yaitu ya Allah, gantikanlah rumah yang lebih bagus di mahsyar, di alam barzah, dengan bentuk istana dan diluaskan kuburannya yang lebih baik daripada rumahnya di dalam jannah. Kemudian yang berikutnya wa ahlan khairan min ahli, dan gantikanlah keluarga yang lebih baik daripada keluarga di dunia. Ini ada beberapa tafsiran, untuk membersihkan waktu tidak saya baca lagi, tapi intinya berikan ganti keluarga. Tafsir yang pertama betul-betul diberikan keluarga yang baru selama di barzah. Kemudian tafsir yang lain ini menunjukkan ahlan di sini adalah sifat-sifatnya. Jadi nanti di alam barzah kita mohon diberikan keluarga dengan sifat-sifat yang lebih baik, atau di akhirat nanti akan bertemu lagi dengan keluarga dengan sifat yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan berikan dia pasangan suami atau istri yang juga lebih baik. Termasuk juga salah satu tafsirnya sifatnya lebih baik. Kemudian wa adkhilhul jannata, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idhu min azabil qabri, dan selamatkanlah dia dari azab kubur. Wa min azabin nar, dan juga selamatkanlah dia dari api neraka. Ya, jadi ini doanya cukup panjang. Kalau kita belum hafal, berarti tugas kita untuk membaca, menghafal sekaligus memahami maknanya. Kemudian terakhir yang jadi persoalan, bagaimana kalau kita belum hafal? Maka kalau kita sholat jenazah dalam kondisi belum hafal, maka solusinya adalah, di sini di sarahnya juga dikatakan bahwa yang afdol itu berdoa dengan doa-doa yang memang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Akan tetapi ketika terpaksanya belum bisa hafal, maka boleh berdoa dengan apapun doa yang kita bisa. Yang terpenting doa ini khusus untuk mendoakan jenazah. Maka di sini disebutkan sarahnya, yad'u wal musalli bihadil adiyah al-waridah anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sholat jenazah hendaknya dia berdoa dengan doa yang ditetapkan oleh Rasul. Wa in da'a bi ghairiha fala kharaja alaihi. Tetapi andaikan dia berdoa dengan doa selain yang telah ditetapkan Rasul, maka dia tidak berdosa. Hanya saja akan lebih afdal tetap kita ambil doa yang ditetapkan oleh Rasul walaupun tidak komplit. Maka nanti solusinya begini, karena doa ini cukup panjang, cukup saja kita hafal Allahumma ighfir lahu warhamhu, itu saja. Terpaksanya belum hafal. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah jenazah ini dan kasihanilah jenazah ini. Besok lagi tambahan kita mungkin tambah lagi hafalan kita, tambah lagi wa'afihi wa'fu anhu, dan maafkanlah dan berikan keselamatan kepada dia dan maafkanlah dia. Jadi secara bertahap, sehingga walaupun belum hafal doa keseluruhan, ini tidak menghambat kita untuk sholat jenazah. Tetap sholat jenazah saja, setidaknya minimal kita baca Allahumma fir lahu warhamhu. Bagaimana kalau imamnya lama sekali tidak takbir, maka sambil nunggu imam diulang-ulang terus Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu. Yang penting kita ikhlaskan niat kita dan doanya khusus untuk jenazahnya. Saya kira demikian. Ini satu riwayat saja, masih banyak pilihan doa yang lain. Ini saya pilihkan dari hadis riwayat Imam Muslim. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.